Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini, pagi ini, kita boleh diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, guna kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan saat teduh. Kami bersyukur Tuhan, karena penyertaan-Mu selama sepekan ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Kami bersyukur karena kami selalu bersama-sama dengan Engkau. Dan pagi hari ini Tuhan, perkenankan kami lewat ibadah ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, di dalam nama-Mu kami mendapatkan kemenangan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, sembah dan puji penuhi tahta. Sama-sama kita mengatakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita mengangkat pujian ini sekali lagi dengan bersungguh-sungguh kita mengatakan, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji.
puji, beritakanmu. Sembah dan puji, beritakanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi kita mau katakan sembah dan puji. Sembah dan puji. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Sembah dan puji, beritakanmu. Sembah dan puji, beritakanmu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Kita menaikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Kita bersatu dalam doa. Segala hormat pujian hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang agung, Engkau Raja kami Tuhan. Dan kami pada pagi hari ini mau meninggikan nama-Mu, mau memuji bersorak bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita menaikkan pujian, sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona,
perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan-Mu. Sungguh Kau mempesona. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai diriku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkahi jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Haleluya. Kita mau meninggikan nama Tuhan lagi, kita mau berglori bagi namanya. Sejemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan suara kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Sekali lagi kita mau meninggikan nama Tuhan. Kami datang bawa pujian,
bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Kita masuk dalam penyerahan anak. Keluarga yang akan menyerahkan anaknya, saya minta yaitu Bapak Habil, Bapak Habil dengan Bernika silakan maju, bawa anaknya. Anaknya yang bernama Gefariel Rainer Nugroho. Silakan maju ke depan, duduk. Baik, silakan duduk dulu. Sidang jemaat Tuhan, baiklah kita perhatikan dengan sungguh-sungguh arti penyerahan anak kepada Tuhan menurut Alkitab. Penyerahan anak kehadirat Tuhan adalah kehendak Tuhan sendiri, sebagaimana yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 13 sampai dengan 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka. Dan kemudian ia berangkat dari situ. Tolong diperhatikan ini bagi yang menyerahkan anak. Penyerahan anak kehadirat Tuhan adalah suatu bukti kenyataan dan keinsyafan kita yang menjadi orang tua, yaitu bahwa keadaan dan kecemasan akan dosa-dosa kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga anak-anak kita pun perlu dikuduskan dengan iman orang tuanya kepada Tuhan. Ini tertulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak-anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Jadi iman daripada Gefariel ini dihisapkan kepada kedua orang tuanya. Ya. Penyerahan anak kehadirat Tuhan adalah satu kegenapan bahwa anak kita terhisap dalam segala pusaka perjanjian berkat Allah kepada kita sekalian orang percaya kepada Allah Bapa oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam Kisah Rasul 2 ayat 39.
Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi ingat bahwa anakmu ini diserahkan kepada Tuhan. Sekarang dia waktu masih kecil, dia terhisap dalam iman orang tuanya. Tetapi nanti anakmu harus dibaptiskan dan juga belajar akan katekesasi supaya bisa mengerti lebih jauh. Karena nanti dia akan percaya langsung kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, setelah kita yakini bahwa penyerahan anak ini ke hadirat Tuhan adalah perintah Tuhan sendiri dan kenyataan iman dari saudara agar anak kita ini dikuduskan dan mendapatkan hak waris pusaka perjanjian berkat Tuhan. Maka saudara-saudara, orang tua yang mengasuh anakmu ini hendaknya berjanji menerima tugas ilahi untuk mendidik anak-anak ini ke dalam pengenalan akan Tuhan Allah dan firman-Nya, sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Allah dan mentaati firman-Nya. Ada tugas bagi orang tua, bawalah anak ini kepada Tuhan. Bukan guru sekolah minggu, tetapi orang tua. Orang tua bawa anak kepada Tuhan, supaya anak Tuhan ini mengerti siapa Tuhan. Sekarang tolong berdiri keduanya. Agar keyakinan hati saudara terhadap kehendak Allah nyata, maka diharapkan saudara bersedia untuk menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada saudara dalam hadirat Tuhan dan di hadapan semua jemaat. Perhatikan ini, meskipun anak saudara ini dilahirkan dalam keadaan dosa, namun percayakah saudara bahwa anak saudara ini terhisap juga dalam waris perjanjian berkat Allah. Oleh sebab itu, saudara yang menjadi sidang jemaat Tuhan membawa dan menyerahkan anak ini kepada hadirat Tuhan. Bagaimana jawab saudara? Ya. Sekarang, maukah saudara berjanji hendak mendidik anak ini sejak sekarang dan seterusnya dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menurut kehendaknya sesuai dengan firman Allah? Bagaimana jawabnya? Jadi jaga dan didik anaknya. Ya. Saya minta majelis gereja maju ke depan. Silakan. Saudara yang lain silakan berdiri. Atas nama Tuhan Yesus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan anak yang bernama Gavalier Adi Nugroho ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak ini boleh menjadi anak Tuhan yang ada di dalam naungan, ada di dalam bimbingan, dan ada di dalam tangan. Dekaplah Tuhan. Terima kasih. Bapa dalam surga, kami bersama-sama berdoa, biar Kau tolong Tuhan akan orang tuanya
dapat mendidik anak Kevalier ini di dalam jalan kebenaran, di dalam jalan takut akan Tuhan, dan di dalam jalan yang Tuhan sediakan baginya. Berkati orang tuanya, berkati Tuhan, supaya orang tua dapat mendidik anak ini, menyekolahkannya dengan baik, dan membina anak ini di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ini tanda penyerahan anak yang sudah berlangsung pada hari ini dari gereja ini, supaya anak ini dididik untuk takut akan Tuhan, supaya anak ini beroleh menjadi ahli waris kerajaan surga. Saya serahkan kepada Bapak Abil dan Ibu. Selamat ya. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengangkat satu pujian. Sebab aku percaya. Ibu yang akan menjadi kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam, ku dapat di dalam. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu.
Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, Silakan kepada hambanya. bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami telah memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah bersama jemaat-Mu. Kami sungguh diberkati melalui puji-pujian yang ada. Kami dikuatkan Tuhan. Hari ini kesempatan yang begitu baik, kami mau duduk diam mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, kami mohon urapan-Mu atas setiap kami, memampukan kami untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu. Engkau yang mendidik setiap kami umat-Mu, sehingga hidup kami ini dapat berkenan kepada Tuhan. Hidup kami ini dapat memuliakan Tuhan. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada, Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat yang ada, berkati hamba-Mu. Kami serahkan waktu dan kesempatan di dalam kebenaran firman ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama beribadah memuliakan Tuhan, dan saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan setiap kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada bulan Oktober yang telah berlalu, tema gereja di tempat ini adalah tentang keluarga. Dan bulan November, tema juga yang diberikan oleh gereja juga tema di dalam keluarga, namun lebih mendalam lagi, sehingga tidak hanya memahami keluarga, tetapi kita akan melihat bagaimana peran-peran keluarga di tengah-tengah keluarga, melalui anak, melalui suami istri, dan bagi masyarakat. Dan pada hari ini tema gereja yang diberikan itu berbicara tentang ibu, di mana siapakah ibu yang menuntut hak untuk anakmu. Jadi kita akan melihat bagaimana peran seorang ibu. Ya, tidak menutup kemungkinan di sini juga kan ada bapak-bapak juga. Dan bapak-bapak juga akan punya tema. Tapi seluruh firman Tuhan selalu berbicara untuk setiap kita, ya, khususnya pada hari ini tentang keluarga. Nah, kita percaya bahwa setiap orang tua selalu menginginkan anaknya sehat, anaknya
pintar, harapan-harapan orang tua selalu ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Sehingga tidak heran kita melihat kadangkala orang tua merancang dari anak lahir sampai anak kemudian sekolah dan lain sebagainya. Mereka ingin melakukan yang terbaik termasuk di dalam pendidikan anak-anak mereka. Apapun dilakukan oleh orang tua karena mereka ingin terbaik bagi anak-anak mereka. Namun kita melihat apakah ukuran orang tua di dalam menilai anak-anak mereka. Bagaimanakah orang tua mengetahui bahwa apa yang disediakan oleh orang tua itu membuat anak-anak itu berhasil atau tidak? Dan kadangkala kita melihat semakin berperannya orang tua di dalam kehidupan keluarga, khususnya kepada anak, biasanya akan mendatangkan dua hal yang lebih umum terjadi. Di antaranya misalnya ada dua ukuran yang sering kita lihat. Apakah selama ini kita bisa memberikan ketentraman kepada anak di dalam keluarga atau justru kita mendatangkan kegelisahan untuk seorang anak? Ini dua hal yang seringkali terjadi di dalam kehidupan keluarga. Sehingga sebagai keluarga atau orang tua, kita dapat bertanya kepada diri kita, apakah anak yang kita didik selama ini mendatangkan sukacita atau ketentraman atau justru kegelisahan? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di dalam pemikiran para orang tua. Yang tadinya kita mengharapkan anak kita berhasil, yang tadinya kita rancang sedemikian rupa, tapi kenyataannya kadangkala justru terbalik dari apa yang diharapkan oleh orang tua. Dan ada pula kalau kita melihat model orang tua yang tidak berani atau tidak tega mendidik anaknya dengan disiplin. Ini pada kasus yang lain ya. Kadangkala mereka melakukan kesalahan. Kenapa? Mereka tahu apa yang dilakukan anaknya salah, tapi orang tua tidak berani mendisiplinkan anaknya. Orang tua memilih diam. Seandainya pun orang tua menasihati anak, mereka melakukannya tanpa wibawa. Artinya apa? Karena takut melukai hati sang anak. Dan inilah fenomena di dalam keluarga kita akhir-akhir ini. Sehingga besar kemungkinan salah satu penyebab anak-anak memberontak, salah satu penyebab anak-anak tidak taat kepada orang tua, mungkin diantaranya karena didikan-didikan ini. Memang tidak gampang ya menjadi orang tua. Sangat tidak gampang. Tetapi kita melihat bahwa begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang akan mengajar kita bagaimana peran kita, bagaimana supaya antara orang tua dan anak ini ada keseimbangan, ada timbal balik yang luar biasa. Dan tujuan dari semua ini adalah apa? Supaya mereka mengasihi anak-anak, mereka bisa membawa anak-anaknya kelak di dalam takut akan Tuhan. Ya, mungkin ada orang tua yang mendidik anaknya dengan keras, tapi hasilnya juga baik. Tapi ada juga orang tua yang mendidik anaknya dengan keras, tapi hasilnya justru sebaliknya. Tapi lebih daripada itu, firman Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita pada hari ini dan kita akan belajar bersama-sama supaya kelak anak-anak kita ini bisa, kalau pada tema hari ini, bagaimana seorang ibu menolong anak-anaknya atau bagaimana menuntut hak atas anak-anaknya. Kita akan lihat hak seperti apa. Dan ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Namun sebelum dari itu kita akan buka di dalam Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Titus pasal 2 ayat 3 sampai 8. Perikop dari LAI memberi judul di sini adalah kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Namun saya ambil saja di ayat yang ketiga, ya bukan dari ayat 1.
sampai ayat yang ke-8 saja. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang terkasih, untuk menjadi seorang ibu itu merupakan peranan yang sangat penting yang Allah percayakan kepada banyak perempuan. Kita sudah membaca di dalam Titus pasal 2 ayat 3 sampai 8. Saya ulangi khusus ayat yang keempat ya. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya dan hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami, agar firman Allah jangan dihujat orang. Jadi ibu-ibu ini diminta untuk mencintai anak-anak mereka. Ada lagi ayat di dalam Perjanjian Lama yang punya hal yang sinkron dengan ayat ini. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 15a dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kita tahu bahwa anak merupakan hadiah dari Allah. Dan kapan fungsi keibuan seseorang dimulai? Ketika kita tahu semua bahwa minggu lalu atau bulan lalu kita sudah belajar tentang seorang wanita. Wanita itu istilah umum. Namun kalau dikatakan seorang ibu, ketika seseorang sudah memiliki anak, otomatis panggilan ibu pasti akan melekat kepada perempuan tersebut. Nah, di dalam Titus pasal 2 yang kita baca tadi, ayat 4, itu ada satu kata Yunani, yaitu piloteknos. Di sini menyatakan secara khusus bahwa kasih ibu, berbicara tentang kasih ibu, dan terjemahan ini mengandung atau terkandung kata di antaranya yaitu seorang ibu yang lebih menyukai, ya, menyukai di sini menyukai apa? Anak-anak. Seorang ibu yang memperhatikan, membesarkan, memeluk dengan kasih sayang, mencukupi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, piloteknos ini berbicara tentang berteman dengan lemah lembut. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, inilah fungsi dari seorang ibu kepada anak-anaknya. Karena kita percaya ketika menjadi seorang ibu, ada kepercayaan lebih yang Allah berikan. Setiap anak merupakan pribadi yang unik, yang berasal dari Allah. Dan kita diperintahkan di dalam firman Tuhan untuk melihat
kasih ibu ini yang saya sudah sampaikan tadi dengan arti-arti peran seorang ibu ini, memperhatikan, membesarkan, memeluk, mencukupi, berteman dengan lemah lembut ya. Sehingga bagaimana kasih ibu ini menjadi sebuah tanggung jawab karena ini adalah perintah Tuhan untuk dilakukan. Sehingga bila kita lihat lagi bahwa bulan lalu saya berbicara tentang seorang ibu yang punya tanggung jawab besar, di mana kalau dia ingin merancang rumah tangga tentu ini sangat-sangat diperhatikan. Atau siapa sih yang tidak ingin keluarganya baik? Ya. Dan saat ini kita melihat ketika menjadi seorang ibu dan dipercayakan anak, ini adalah tanggung jawab yang sangat besar. Kita lihat banyak peristiwa-peristiwa dan akhir-akhir ini di berita, melalui media sosial kita melihat banyak kejahatan-kejahatan orang tua yang sungguh sudah di luar pemikiran kita. Bagaimana orang tua tega membunuh anaknya hanya perkara anak itu menangis dan ayahnya sedang bermain games. Bagaimana seorang suami tega menyakiti istrinya hanya perkara diberi kejutan ulang tahun. Ini lagi viral ya. Dan ini banyak terjadi. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, iya itu kan tidak mengenal Allah. Tapi kita melihat bahwa meskipun mereka tidak mengenal Allah, tapi bagaimana contoh-contoh di dalam rumah tangga ternyata tidak mudah. Yang dulunya ketika belum punya anak mereka sangat mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi bagaimana peran ibu ketika dia sudah diberikan anak? Masihkah ada kasih sayang? Masihkah ada tanggung jawab untuk fokus mengurus anak-anak? Tidak gampang. Tetapi hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita seorang ibu supaya kita akan meminta hak. Bukan meminta hak, menuntut hak untuk anak-anak kita. Apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu melalui Titus pasal 3 ayat 8 ini sampai ayat yang ke-8. Yang pertama, tanggung jawab apa yang kita bisa berikan untuk anak-anak kita? Yang pertama adalah tersedia bagi anak-anaknya pagi, siang, dan malam. Ada salah satu ayat yang sangat fenomenal yang sering kali dikutip di dalam ayat keluarga. Itu ada di dalam Ulangan pasal 6 tentang bagaimana keluarga mengajarkan berulang-ulang. Bagaimana keluarga mengajarkan anak-anak untuk mengasihi Tuhan. Dan ajaran itu harus terus-menerus disampaikan dimanapun, kapanpun, dan dimanapun Bapak Ibu kita berada. Nah, menjadi seorang ibu, kita harus tersedia bagi anak-anak kita pagi, siang, dan malam. Karena nanti akan mempengaruhi pada kehidupan ke depan. Tersedia itu artinya apa? Ketika kita sejak kita dipercaya menjadi seorang ibu, punya anak, maka ternyata tugas kita tidak berhenti saat itu saja. Kita melahirkan, selesai anak-anak kita, yang penting dia sudah bekerja, selesai. Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kita menjadi seorang ibu harus tersedia bagi anak-anak kita. Menjadi ibu yang anak-anaknya itu percaya kepada dia. Dia tahu kemana dia berlari ketika anak-anak itu membutuhkan nasihat, ketika anak-anak itu membutuhkan sesuatu di dalam rumah, membutuhkan sesuatu di dalam kehidupannya. Dan inilah tanggung jawab yang pertama seorang ibu. Dia tersedia bagi anak-anaknya pagi, siang, maupun malam. Memang agak berat ya kalau anak kita sudah mulai menginjak dewasa, karena biasanya ada model anak-anak, apalagi ya di kota besar, anak-anak yang dipengaruhi oleh lingkungan, anak-anak yang dipengaruhi oleh sekolahnya. Apalagi kadang kita menemukan ada anak-anak yang lebih percaya kepada gurunya ketimbang orang tuanya. Pernah melihat atau pernah merasakan hal seperti ini? Sehingga hati seorang ibu kadangkala kita gelisah, kenapa anak-anakku seperti ini?
ternyata semua peran yang saya sampaikan melalui Titus tadi tentang bagaimana kita memperhatikan, membesarkan, mencukupi, berteman dengan mereka secara lemah lembut, itu akan mempengaruhi kehidupan anak ini kelak. Jadi yang pertama adalah kita tersedia bagi anak-anak kita pagi, siang, dan malam. Kalau ayat yang saya kutip tadi di dalam Ulangan itu, dimanapun terus diajarkan tentang apa saja, takut akan Tuhan, nilai-nilai yang baik tentunya, bagaimana kehidupan dia di masa depan, untuk anak-anak perempuan, untuk anak laki-laki, dan itu tidak gampang. Apakah saat ini kita sudah meluangkan waktu yang tersedia untuk anak-anak kita? Yang kedua, terlibat, tanggung jawab yang kedua seorang ibu adalah terlibat di dalam hidup anak-anaknya. Ya, di mana seorang ibu yang berinteraksi, berdiskusi, memikirkan dan memproses kehidupan bersama-sama. Itu di dalam Efesus pasal 6 ayat 4, tentang didiklah anakmu di dalam takut akan Tuhan. Memang tidak mudah sekali lagi, tapi banyak contoh-contoh yang bisa kita lihat di dalam keluarga-keluarga Kristen, mereka yang mampu menerobos kedekatan bersama anak, ya. Bagaimana mereka orang tua yang bisa berdiskusi dengan anak sehingga ada keterbukaan antara anak dan orang tua. Karena saya percaya dan yakin kalau seorang ibu mampu menerobos tembok keterpisahan antara ibu dan anak. Menerobos di sini artinya apa? Kalau anak-anak kita mulai menerima didikan dari luar, pengaruh-pengaruh luar, kadangkala anak-anak itu mulai tertutup dengan kita. Jujur saja, kalau anak kita sudah remaja, apalagi sudah menginjak dewasa, masih mau ke anak-anak kita nggak usah jauh-jauh, HP saja, saudara. HP, sekarang ini mulai anak-anak kita itu tidak mau lagi dicek HP-nya oleh orang tua. Betul enggak? Dia punya password yang di dalamnya kita kadang orang tua cuma bertanya, aduh apa ya isi HP anak saya. Ini nyata perkembangan yang mulai tergerus di mana anak-anak kita mulai terbawa oleh arus. Tetapi bagaimana pada hal yang bagian yang kedua, tanggung jawab seorang ibu ketika kita terlibat di dalam didikan bersama anak, ada interaksi yang mesra, ada diskusi bersama anak yang kita bangun, maka kita bisa membantu anak-anak kita bisa membela dia ketika dia ada di dalam masalah, kita bisa menolong dia ketika dia menghadapi problem-problem sesamanya atau di dalam perkuliahan atau dalam di dalam keluarga. Kita menjadi pembela dia. Mungkin kita bertanya, kalau kita melihat dalam keluarga, siapa yang paling dipercaya anak-anak kita? Papa atau mama? Ada kisah di dalam Alkitab yang menarik, di dalam Matius pasal 20 ayat 20, tentang peran seorang ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah membaca, pernah ingat cerita Ibu Yakobus dan Yohanes ketika berbicara tentang kerajaan Allah. Seorang ibu, dia membela, dia ingin menuntut haknya sama Tuhan. Ya, kalau kita baca cerita ini, ketika Yesus sedang mengajar, Ibu Yakobus dan Yohanes ini datang kepada Yesus. Dia berbicara tentang apa? Berilah perintah supaya kedua anakku boleh duduk ke dalam kerajaan-Mu. Kita tidak melihat dari bagaimana jawaban Yesus selanjutnya, tetapi kita melihat bagaimana seorang ibu yang menolong anak-anaknya, karena dia tahu pada saat itu Yesus sedang mengajar. Kalau seorang ibu terlibat bersama dengan anak-anaknya, dia akan peka kebutuhan-kebutuhan anak ini. Sehingga yang kedua dikatakan kita perlu terlibat. Kita berinteraksi, kita berdiskusi sehingga kita memikirkan kira-kira anak kita bagaimana. Di sini saya sedang tidak mengajar Bapak Ibu, karena secara usia saya lihat di sini jemaat Tuhan lebih banyak senior daripada saya. Tetapi kita belajar secara kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena ternyata rancangan Tuhan di dalam keluarga itu sangat
banyak Alkitab mengajarkan kita sehingga kita melihat ketika keluarga itu dipulihkan, ketika keluarga itu berjalan sesuai rancangan Allah, maka keluarga itu akan menikmati hasil yang luar biasa. Keluarga itu akan memuliakan Tuhan dan mereka bersama-sama menjadi mezbah yang dimana ada Tuhan di dalam rumah tangga itu. Kemudian tanggung jawab yang ketiga, seorang ibu yang mengajar kebenaran Alkitab, mengajar tentu di dalam kebenaran firman Tuhan. Meskipun mungkin ada ajaran-ajaran yang lain, tetapi kembali lagi bahwa di dalam didikan yang paling utama adalah mereka harus takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kita keluarga Kristen, kita keluarga yang diberkati Tuhan. Tadi kita sudah melihat ada penyerahan anak. Saya pikir tidak hanya berhenti saat dari umur bayi saja diserahkan kepada Tuhan selesai. Ternyata tanggung jawab seorang ayah dan ibu, tapi hari ini saya berbicara kepada ibu ya. Kenapa ibu dituntut punya tanggung jawab yang kuat? Karena ibu inilah yang selalu 24 jam bersama dengan anak-anaknya. Betul Bapak Ibu? Karena kepala keluarga selalu identik bekerja. Dan ibu inilah yang selalu bersama-sama dengan anak. Mungkin kita melihat ada juga ibu-ibu yang bekerja, tapi selalu menjadi tanggung jawab utama itu selalu kepada ibu. Ya, karena kedekatan seorang anak itu selalu dengan ibu. Mulai dari bayi, itu secara biologis, secara psikologis semua itu ada ikatan. Sehingga bagaimana anak-anak ini bisa dididik di dalam takut akan Allah. Semua keluarga punya cara masing-masing, tapi setidaknya perkatakan firman Tuhan di dalam didikan kita, sehingga karena kita tahu bahwa kalau kita menanamkan nilai-nilai ajaran-ajaran firman Tuhan, maka kita akan memenangkan mereka di masa depan. Kita tahu bahwa firman itu akan berbicara kapan saatnya dia tumbuh. Kita ini menjadi orang Kristen, sejarah hidup kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan mungkin dulu orang tua saya mendoakan saya, mungkin saya ini hasil dari penginjilan orang tua di masa lalu. Mungkin saya ini hasil dari doa mama saya di masa lalu sehingga saya menjadi pelayan Tuhan. Sehingga saya menjadi orang Kristen. Setiap kita punya sejarah hidup dan itu membuktikan bahwa firman Tuhan itu selalu hidup di dalam keluarga kita. Firman Tuhan itu selalu hidup dan kapanpun dia akan bisa dituai. Ya. Apa yang kita tanamkan di dalam kita mengajar anak-anak kita. Jadi yang ketiga tadi mengajar di dalam kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, yang keempat itu berbicara didikan. Saya baca di dalam Amsal. Amsal pasal 22 ayat 6. Di situ dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Dan kalau kita melihat firman Tuhan khusus anak muda juga begitu banyak, karena memang keluarga ini adalah satu kesatuan yang di dalamnya Tuhan rancang luar biasa. Dan hari ini kita baca tentang anak muda, didik. Anak muda itu harus dididik. Kenapa anak muda harus dididik? Karena di masa muda inilah anak-anak mulai berinteraksi dengan dunia luar, anak-anak mulai keluar dari zona nyaman bersama dengan orang tua, karena dia mulai punya keputusan-keputusan sendiri, sehingga sangat penting mendidik seorang anak di dalam hal apa saja. Kita yang kenal anak-anak kita yang kenal kekurangan anak kita yang kenal kelebihan anak kita. Tetapi lebih daripada itu, kita perlu mendidik mereka untuk apa? Mengembangkan
keterampilan-keterampilan anak kita. Saya yakin setiap orang tua pasti punya kepekaan terhadap kebutuhan-kebutuhan anak. Sehingga kita melihat bahwa berapa banyak orang tua yang rela mengeluarkan biaya, ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Karena memang inilah tugas kita. Kita ingin yang terbaik buat anak-anak kita. Dan yang kelima, mendisiplinkan, mengajarinya takut akan Tuhan. Menentukan batas yang konsisten penuh dengan kasih dan ketegasan. Semua yang saya sampaikan ini selalu ada ayat. Namun ayatnya kalau kita baca itu tidak akan selesai ya. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 4 misalnya. Coba Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amar dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di sini juga selain di kitab Titus tadi yang kita baca, surat Titus, di dalam Efesus pun di sini nasihat untuk keluarga. Ada bagian orang tua, bapak, ada bagian ibu. Yang di dalamnya bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak untuk takut akan Tuhan. Kita mengontrol mereka di dalam kasih dan ketegasan. Makanya awal dari pemberitaan firman Tuhan tadi saya membicarakan tentang bagaimana keluarga punya harapan-harapan. Tetapi di dalam semuanya itu kita pun perlu mendisiplinkan anak-anak kita. Karena kenapa? Ini akan menentukan kembali lagi ya kehidupan mereka di masa depan. Seorang ibu yang tahu kebutuhan anak-anak, kita tega tidak tega ya kadang-kala, apalagi kalau kita lihat anak-anak kita mulai menyimpang dari didikan kita dengan serta-merta tanpa berpikir panjang, biasanya kita memberikan luka kepada anak-anak. Tetapi ajaran firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa mendisiplinkan anak itu harus penuh kasih dan ketegasan. Siapa sih yang ingin anaknya masa depannya tidak jelas? Siapa sih yang ingin anaknya masa depannya hancur? Ada. Sehingga tidak banyak juga kita melihat orang tua yang rela membela anaknya meskipun salah dibela. Tapi hari ini firman Tuhan seorang ibu yang menuntut hak anaknya itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, apa tanggung jawab seorang ibu? Membesarkan, menyediakan lingkungan di mana anak bisa merasakan adanya dukungan, adanya penerimaan kasih tanpa syarat. Meskipun anak kita pernah gagal, tetap kita beri dukungan. Dukungan dalam arti kita nasihati untuk tidak diulangi lagi, misalnya seperti itu. Bukan berarti kita tuntut mereka seakan-akan mereka tidak boleh gagal. Supaya kita tidak melukai anak-anak kita. Membesarkan dia, kita mendukung dia ya dengan penerimaan, kemesraan kasih yang tanpa syarat. Banyak kisah-kisah keluarga yang kita lihat ketika orang tua menuntut hak anaknya. Kamu kan sudah saya besarkan. Waktunya saat ini kamu membalas apa yang mama dan papa sudah berikan. Ternyata itu bukan ajaran firman Tuhan. Karena ajaran firman Tuhan itu memberikan penerimaan kepada anak ya, tanpa syarat dan dengan kasih. Karena kalau kita memakai syarat, kadangkala ini akan menimbulkan luka pada anak-anak kita. Yang terakhir, seorang ibu yang memberi teladan. Jadi ada 7 bagian, panjang sekali ya, maafkan. Tapi inilah bagian-bagian penting seorang ibu di dalam tanggung jawabnya. Supaya dia bisa ketika anaknya melihat peran seorang ibu. Bagaimana dia maju memperjuangkan hak anak-anaknya di dalam didikan-didikan ini. Kalau anak-anak melihat perjuangan seorang ibu yang luar biasa dari 7 hal ini, saya yakin mereka akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi generasi-generasi yang punya dampak di dalam keluarga maupun di dalam gereja. Dan lebih lagi bagi seluruh lingkungan yang ada. Yang terakhir yang saya katakan tadi, memberi teladan dengan integritas. Kalau Bapak Ibu kita lihat ada satu kisah di dalam 1 Raja-Raja.
ini ada di dalam warta gereja, tema yang diberikan itu. Di dalam Raja-Raja pasal 1 ada satu kisah seorang raja, Raja Daud di masa tuanya, di mana di situ dijelaskan bahwa ada anak Daud yang ingin menjadi raja, yaitu Adonia. Adonia adalah anak dari Hagit, ya, dari istri Daud yang lain, dan dia ingin menjadi raja. Padahal Raja Daud telah berpesan kepada Batseba bahwa Salomo yang akan menjadi raja. Tetapi bagaimana Adonia ini memberontak, dia maju mau menjadi raja, sehingga dia mengumpulkan orang-orangnya untuk menobatkan dia menjadi raja, dan itu bukan dari persetujuan Raja Daud pada saat itu. Sehingga apa yang terjadi ketika pengawal raja mendengar ini, Nabi Nathan, ya, dia datang kepada Batseba, istri Daud dari ibu Salomo, ya. Dan istri Daud menghadap kepada raja untuk membela anaknya. Bukankah Tuhan, ya, kalau saya ceritakan secara lisan, si Batseba bilang, bukankah Tuhan sudah berjanji bahwa Salomo lah yang akan menjadi raja? Dan singkat cerita, dari cerita Alkitab itu, Raja Daud kemudian bergegas dan memanggil orang nabi untuk mengurapi Raja Salomo. Bagaimana peran seorang ibu membela hak anak-anaknya? Kalau kita tidak punya hubungan pada di dalam 7 bagian yang saya sudah sampaikan tadi, ya, saya pikir kita tidak akan memahami bahwa ternyata anak-anak kita juga butuh dibela di dalam hak-hak mereka. Seringkali orang tua atau seorang ibu di dalam peran, kita membiarkan ketika anak kita disakiti, ketika anak-anak kita ingin punya keinginan, cita-cita dan harapan. Berapa banyak orang tua yang mengabaikan itu? Berapa banyak orang tua yang mengatur selalu ketat, kalau bukan dari kata ibunya atau bukan kata dari ayahnya, kamu tidak boleh lakukan ini. Sehingga berapa banyak juga anak-anak yang terluka dari sikap kita. Tetapi hari ini, dari kisah ini, banyak menolong kita, mengingatkan kita kembali. Ternyata peran ibu itu sangat besar dalam keluarga. Banyak kasus lain, kisah-kisah lain di dalam Alkitab yang menggambarkan peran-peran ibu di dalamnya. Pernah dengar cerita di dalam surat Timotius tentang Lois dan Eunike, nenek dan ibunya Timotius. Bagaimana Timotius ini menjadi orang yang luar biasa karena latar belakang dari ternyata neneknya, mamanya itu orang yang takut akan Tuhan. Ketika di dalam sejarahnya itu, ketika anak-anak itu dididik oleh orang tua yang takut akan Tuhan, hasilnya pasti beda. Pasti beda. Itu menggambarkan ternyata peran ibu itu besar di dalam keluarga. Sehingga pada hari ini kita kembali ingin keluarga kita dipulihkan, berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ada 7 hal yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita. Rasanya 7 terlalu banyak, tetapi saya yakin bagian tertentu ibu-ibu sudah lakukan. Namun mari kita lebih lagi melihat kira-kira apa hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Karena ini poin yang paling penting. Mungkin kita sudah menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak kita, tapi jangan-jangan itu tidak sesuai di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab tidak pernah memerintahkan setiap perempuan untuk menjadi seorang ibu. Betul enggak? Ya. Namun Alkitab mengatakan bahwa mereka yang diberkati Allah untuk menjadi seorang ibu, merekalah yang punya tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu sangat serius.
untuk dilakukan di dalam keluarga. Para ibu memiliki peranan yang unik dan sangat-sangat krusial di dalam hidup anak-anak mereka. Menjadi ibu bukanlah tugas pekerjaan yang tidak menyenangkan. Ya. Karena sebagaimana ibu mengandung, sebagaimana ibu telah memberi makan anak-anak serta mengasuh anak-anaknya dari bayi, ya. Dan para ibu-ibu memiliki peranan yang berkelanjutan dalam hidup anak-anak mereka sampai dewasa, sampai berumah tangga. Ketika remaja dewasa, bahkan ketika mereka sudah terpisah dengan kita karena mereka sudah menikah. Sehingga kita lihat, sekalipun peran seorang ibu berubah, berkembang karena seiring zaman, ya, menyesuaikan konteks-konteks yang ada. Kalau dulu mungkin ketika ibu menguasai anak, ketika ibu mendidik anak dengan disiplin, anak-anak kita nurut, ya, sangat taat mereka. Karena kita harus akui didikan zaman dulu sama didikan zaman sekarang sudah sangat berubah. Kita melihat dari anak-anak kita, pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh sosial media, semua itu sangat kuat menguasai anak-anak kita. Kalau kita sebagai seorang ibu mengesampingkan peran ini, maka kita tidak bisa melihat. Bahkan mungkin kita akan terpisah dengan anak-anak kita. Anak kita berjalan sendiri, ibu kita berjalan sendiri di dalam aturannya, sehingga apa yang terjadi dalam rumah tangga tidak akan mendapatkan berkat dari sana. Sehingga pada hari ini kebenaran firman Tuhan di dalam Titus pasal 2 ini tentang peran seorang ibu. Bagaimana kita menolong anak-anak kita supaya menemukan kualitas hidupnya, anak-anak kita supaya menemukan kualitas dirinya, anak-anak kita supaya tahu kapasitasnya sebagai anak remaja, anak muda, apa yang mereka harus lakukan kalau tidak ditolong oleh peran seorang ibu. Biarlah pada hari ini kita akan menjadi keluarga yang memaknai peran ibu bagi anak-anaknya. Kita membantu anak-anak kita untuk menemukan talenta, membantu anak-anak kita untuk menemukan jati dirinya, bukan menjadi musuh anak-anak, bukan menjadi sandungan bagi anak-anak. Karena Alkitab banyak mengajarkan kita, ayat yang kita baca tadi ya, bagaimana seorang ibu diminta di dalam Phileuteknos ini, ya, bagaimana seorang perempuan yang punya kasih, yang menyukai, yang memperhatikan, yang membesarkan, yang memeluk mereka dengan kasih sayang, yang mencukupi kebutuhan mereka, yang berteman dengan lemah lembut. Biarlah pada hari ini kita sama-sama dikuatkan kembali di dalam peran kita sebagai seorang ibu yang menuntut hak buat anak-anak kita. Karena siapa lagi teman mereka? Hanya ibu. Ya. Kepada ibulah kita datang. Bagaimana seorang anak menaruh harap kepada seorang ibu bila tidak ada hubungan yang tadi yang saya sampaikan, ada 7 hal. Ada ketersediaan kita buat anak-anak, kita terlibat, kita mengajar, kita mendidik, kita mendisiplinkan, kita membesarkan, dan kita memberi teladan. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada setiap kita pada hari ini, sehingga kita akan melihat bagaimana keluarga kita semakin diberkati Tuhan dan kita berkenan, terutama ya kita berkenan kepada Tuhan. Sehingga kalau kita berkenan kepada Tuhan, kita akan melihat keluarga kita akan dipulihkan. Kapan waktunya pemulihan itu? Bila kita mulai menerapkan firman Tuhan. Tidak berbicara hari ini saja, tetapi akan terus-menerus. Kita lakukan terus. Mungkin kita belum melihat jawaban pada hari ini. Lakukan terus tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Saya sangat yakin waktunya Tuhan pasti akan pulihkan. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu hari ini mengingatkan kami sebagai seorang ibu yang punya tanggung jawab. Seorang ibu yang menuntut hak untuk anak-anaknya. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami punya keterbatasan sebagai seorang ibu. Tetapi
hari ini kebenaran firman-Mu meneguhkan kami bahwa kami punya peran yang luar biasa bagi keluarga kami. Jadikan kami ibu yang peduli akan anak-anak kami. Jadikan kami ibu yang akan menjadi rekan bagi anak-anak kami. Ibu yang mendidik, ibu yang selalu bersedia kapanpun, pagi, siang, dan malam, untuk anak-anak di dalam keluarga kami datang mencari ibu. Jadikan kami ibu yang bertanggung jawab, mendidik, mendisiplinkan. Karena kami tahu harapan masa depan ada buat anak-anak kami. Harapan masa depan ada buat cucu-cucu kami. Karena itu ya Tuhan, melalui peran kami ini Tuhan, mampukan kami dengan bijaksana, sehingga kami dapat mengambil keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap kami di dalam segala kesabaran kami. Roh Kudus menolong kami dalam segala hikmat, sehingga peran kami seorang ibu akan menjadi dampak yang baik bagi anak-anak kami, bagi keluarga kami. Kami mohon pemulihan Tuhan buat keluarga kami. Kami mohon campur tangan Tuhan buat anak-anak kami. Karena melalui keluarga kami akan dipakai bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Melalui keluarga kami akan dipakai oleh Tuhan, sehingga semua orang akan melihat bahwa keluarga kami memuliakan Tuhan. Hidup Kristus ada di keluarga kami. Kebenaran firman Tuhan ada di keluarga kami. Kami rindu Tuhan memakai keluarga kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Materaikan firman-Mu bagi setiap kami. Dan biar kami bukan hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup di tengah-tengah lingkungan keluarga, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Shalom. Ya, salam hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, jemaat, mengucapkan terima kasih atas pelayanan khotbah Ibu Dorce Sandopen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Baik. Yang kedua, nanti sore pukul 17.00 ada ibadah kedua. Yang ketiga, minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pagi pukul 9.00. Setiap hari Sabtu pukul 6.00 ada doa pagi via Zoom, link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Gembala Jemaat Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba Tuhan yang lainnya untuk didoakan. Yang kelima, setiap Sabtu pukul 18.00 ada ibadah PRBK bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Yang keenam, iuran kematian dapat dibayarkan kepada saudari Yohan Stefani. Aksi 2000 dapat dimaksudkan di kotak di dekat pintu masuk, digunakan untuk membantu pelayanan di wilayah Majelis Daerah 5 Jawa Timur dan sekitarnya. Baik, saya ini kan masih berlanjut, tapi saya sebagai Ketua Panitia Natal, sebentar saya minta untuk pengurus Panitia Natal, kita rapat sebentar karena acara Natal ini acaranya saya sudah lewat WhatsApp atau grup, sudah berjalan dengan baik.
sebentar lagi kita rapat sebentar untuk yang selanjutnya. Yang ke-7, persembahan Natal dapat dimasukkan dalam amplop dan diberikan kode Natal, lalu masukkan kantung persembahan saat diedarkan. Hari ini jemaat diberikan kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolekte dan persembahan diakonia, kantung merah untuk kolekte, kantung biru untuk diakonia. Persembahan hari ini akan dikumpulkan Saudari Resa, Saudari Fani. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jikalau kamu rela untuk memberikan, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Puji syukur kami hadirkan hadirat-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur atas firman Tuhan yang diberikan kepada kami pada hari ini agar menjadi berkat bagi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami daripada-Mu. Kiranya Tuhan Yesus akan kami memberikan persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami di tempat ini dengan sukarela yang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian Sungguh Ku Banggakan. Punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beri pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang tak ku miliki. Memang tiada orang dibilang dipandang dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapa, punya Allah seperti Engkau, sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beri pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi
dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. namun Ku ingin memberi dengan sukacita di hati. karena ku tahu ini menyangkati hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Baik, kita doa penutup. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada siang pagi hari ini kami datang di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan yang sudah diberikan kepada kami, maka Tuhan akan menjaga dan melindungi kami sepanjang hari ini agar kami bisa melaksanakan ibadah kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat peliharaan jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka pada hari ini, yang tidak sempat hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus lindungi jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus jauhkan mereka dari sakit penyakit, pekerjaan yang mereka mencari. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati usaha-usaha yang punya orang-orang yang punya usaha. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat pemilihan umum yang 2024. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati aparat-aparat Bapak Presiden yang bersama staf-stafnya, aparat-aparat yang untuk menjaga keamanan bangsa dan negara ini agar menjadi damai dan sejahtera. Harga makanan sembako yang meloncat tinggi, kiranya Tuhan Yesus Engkau membuka jalan bagi bangsa ini agar masyarakat bisa mengalami harga penurunan dengan kuasa-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat panitia Natal. Kami merencanakan untuk Natal ini, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami untuk merencanakan Natal tahun 2023 ini berjalan dengan lancar dan damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit berdiri. Arahkan pandangan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapak terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Silakan duduk dan doa teduh.